Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semuanya. Berikut adalah penjelasan terkait dengan tahapan atau prosedur dalam pembuatan akun sebelum adik-adik melakukan submit jurnal ke jurnal JBSE. Yang pertama, tentunya adik-adik silahkan membuka Chrome, Mozilla, dan sejenisnya, bebas menggunakan apa. Kemudian ketikkan jurnal fkipuntat.com seperti ini. Jurnal fkipuntat.com, kemudian enter, nanti akan tampil menu seperti ini gitu. Selanjutnya silahkan adik-adik scroll ke bawah atau biar lebih cepat tekan Ctrl F. Kemudian ketikkan biology. Nah, nanti akan diarahkan ke Journal of Biology Science and Education. Silahkan diklik. Kemudian menu yang akan tampil adalah seperti ini. Di pojok kanan atas, di sini ada menu register dan juga login. Karena adik-adik sekalian belum mempunyai akun, silahkan klik register. Oke, di sebelah kiri silahkan di scroll ke bawah. Di sini ada isian yang harus adik-adik isi gitu. Ada given name, family name, affiliations, dan seterusnya. Nah, given name adalah nama depan. Misalnya kita mau buat akun Muhammad Ali Budiman. Muhammad Ali. Karena namanya ada tiga kata, maka di given name dituliskan Muhammad Ali. Family name-nya adalah Budiman. Bagaimana dengan misalnya namanya hanya satu kata, yaitu Budiman saja. Berarti given name-nya diketikkan Budiman, family name-nya diketikkan juga Budiman. Seperti itu jika namanya hanya terdiri dari satu kata. Kalau dua kata, misalkan Muhammad Budiman, berarti given name-nya adalah Muhammad, family name-nya adalah Budiman. Yang jelas di family name itu hanya ada satu kata gitu. Misalnya namanya ada empat kata, berarti di given name-nya ada tiga kata, family name-nya satu kata gitu. Anggap ini dia punya dua kata dalam namanya gitu ya. Berarti Muhammad, given name-nya Muhammad, family name-nya adalah Budiman. Affiliations itu apa? Diketikkan adalah program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako gitu. Jadi affiliation itu adalah eh, di prodi apa? Adik-adik kuliah, prodi fakultas dan universitas apa? Seperti itu. Ini silahkan dipilih, tentunya dipilih Indonesia karena adik-adik berasal dari negara Indonesia gitu. Scroll ke bawah, oke ini Indonesia. Kemudian silahkan diketikkan emailnya. Emailnya yaitu mbudiman@gmail.com. Silahkan adik-adik ketikkan emailnya adik-adik. Username. Username bebas. Gitu. Yang jelas pada username tidak boleh ada spasi. Gitu misalnya seperti ini. Gitu. Yang jelas tidak boleh ada spasi. Boleh pakai angka. Misalnya kombinasi angka M Budiman 25. Untuk password, passwordnya harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Gitu. Misalnya M Budiman 2025. Repeat password berarti mengulangi password yang di atas tadi. Kemudian dari tiga ini silahkan adik-adik mencentang yang pilihan pertama dan pilihan kedua. Pilihan yang ketiga tidak perlu dicentang. Kemudian jika sudah, klik register. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya adalah cara mensubmit. Setelah register tadi, proses pendaftaran akun tadi selesai, kan menunya akan muncul seperti ini. Kemudian yang adik-adik harus klik adalah make a new submissions. Yang ini, yang paling atas ini.
Setelah adik-adik klik, nanti akan muncul menu seperti ini. Silahkan ini semua dicentang. Ada 3, 4, 5. Nah ini, 5 ini dicentang semuanya. Kemudian ini juga, dua-duanya silahkan dicentang. Kemudian klik Save and Continue. Akan muncul seperti ini, menu Upload Submissions File. Nah, untuk artikel komponen, silahkan adik-adik pilih artikel teks. Selanjutnya, mengupload file Word yang jurnal adik-adik punya gitu. Ingat, yang harus diupload adalah file Word, tidak boleh PDF. Oke, silakan upload file, kemudian dicari filenya. Tuh, oke. Selanjutnya klik continue. Pada menu review details, klik continue saja. Confirm juga seperti itu, klik complete. Langsung klik complete saja. Jika sudah, selanjutnya adik-adik klik menu save and continue. Oke, di bagian prefix, di sini adik-adik kosongkan saja. Kemudian di bagian title, silahkan adik-adik ketikkan judul jurnalnya adik-adik apa, judul penelitiannya apa. Ingat, di bagian title sini judulnya hanya menggunakan bahasa Indonesia, tidak usah menggunakan bahasa Inggris. Subtitle dikosongkan, kemudian bagian abstrak. Bagian abstrak yang diketikkan adalah abstrak menggunakan bahasa Indonesia. Tidak perlu menggunakan bahasa Inggris. Oke? Selanjutnya, di menu list of contributors, misalnya jurnalnya adik-adik itu ada 3 orang penulisnya. Ada namanya adik-adik, ada namanya dosen pembimbing pertama, dosen pembimbing kedua, dan juga dosen pembahas, misalkan ada. Silakan untuk menambahkan di sini kan hanya namanya adik-adik saja, hanya namanya Muhammad Budiman. Misalnya mau menambahkan nama dosen, yang diklik adalah add contributor. Ketikan given name nama dosennya siapa. Misalnya Manap, family name-nya berarti Trianto. Emailnya apa? Misalkan manaptrianto55@gmail.com. Kemudian pilih Indonesia. Indonesia. Affiliation-nya sama seperti adik-adik tadi. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Contributors roles berarti pilih author. Itu oke. Kemudian klik save. Selanjutnya, silahkan add kontributor lagi untuk menambahkan nama dosen yang lainnya, seperti itu. Untuk bagian keywords, keywords-nya itu silahkan diketikkan kata kunci dalam bahasa Indonesia. Untuk mengetikkan keywords itu harus satu-satu, tidak boleh di-copy langsung 3 kata kunci, gitu. Jadi harus satu-satu, gini. Setelah diketik, silahkan adik-adik klik di bagian mana saja, itu sampai muncul seperti ini. Kemudian tambahkan lagi dengan kata kunci atau keywords yang kedua dan yang ketiga. Tergantung keywordsnya adik-adik itu ada berapa. Misalkan ada 5, berarti diketikkan 5-5-nya. Seperti itu. Jika sudah, eh, title atau judulnya sudah diketikkan dalam bahasa Indonesia, abstraknya juga dalam bahasa Indonesia, list of contributors-nya sudah dimasukkan semua, namanya adik-adik dan juga dosen-dosennya, keywords atau kata kuncinya juga sudah dimasukkan seperti ini satu-satu, selanjutnya klik save and continue. Nah, yang terakhir adalah silakan adik-adik klik finish submissions. Kemudian klik OK. Oke, jika muncul notifikasi seperti ini, abaikan saja, tidak apa-apa. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini, submissions
komplit. Artinya, proses submit jurnalnya adik-adik itu sudah berhasil. Untuk memastikan lagi, silahkan diklik ini, submissions. Nah, jika tampilannya seperti ini, di sini ada tulisan submissions, berarti sudah berhasil proses submit jurnalnya. Nah, untuk bukti yang akan distorkan kepada pengelola jurnal, silahkan menu ini adik-adik screenshot. Ini sebagai bukti bahwa adik-adik sudah mensubmit jurnalnya ke jurnal JBSE. Terima kasih.